Di ujung timur Pulau Jawa terbentang sebuah daerah yang kaya akan keindahan alam, budaya, dan tradisi yang tetap lestari hingga kini. Daerah itu adalah Banyuwangi, sebuah kabupaten yang dikenal sebagai The Sunrise of Java. Banyuwangi menawarkan pesona yang begitu beragam, kesuburan tanahnya hingga kekayaan alam yang memikat wisatawan dari berbagai penjuru. Tak hanya alamnya yang menawan, Banyuwangi juga kaya akan budaya. Masyarakat suku Osing yang menjadi penduduk asli daerah ini terus menjaga warisan leluhur melalui seni, bahasa, dan berbagai festival yang menjadi kebanggaan daerah di Banyuwangi. Tumpeng Sewu atau Seribu Tumpeng, tradisi masyarakat adat Osing di Desa Kemiren. Berlangsung sekali dalam 1 tahun di bulan Zulhijjah. Tidak ada tanggal pastinya, namun biasanya dilaksanakan pada malam Jumat atau malam Senin di awal bulan Zulhijjah. Prosesi adat Tumpeng Sewu dimulai dengan tradisi mepe kasur atau jemur kasur. Jemur kasur di desa adat Kemiren dilakukan sejak matahari terbit pada hari perayaan Tumpeng Sewu. Halo Pak Haidi. Halo Mbak. Ya. Halo Pak, ini saya lihat tadi banyak yang lagi gebuk-gebuk kasur. Ini lagi ada kegiatan apa sih Pak di Kemiren? Ya, ini adalah tradisi mepe kasur Abang Cemeng, suku khas suku Osing Desa Kemiren Banyuwangi. Rangkaian acara Tumpeng Sewu yang akan dilaksanakan nanti malam. Oh gitu. Ini sebagai simbol pembersihan hati nurani, simbol pembersihan yang paling dalam. Tanpa kita sadari, tradisi ini hanya mungkin satu-satunya di dunia. Satu kampung yang satu kampung yang kasurnya sama. Rumah-rumah di Kemiren akan dikunjungi penjaga adat yang merupakan pengurus lingkungan sekitar. Buat Pak ya. Oke. Nah, sekarang saya lagi ikutan aktivitas para bapak-bapak ini gotong kasur buat dijemur kasurnya. Karena jemur kasur ini jadi salah satu rangkaian dari Tumpeng Sewu. Ini kita mau jemur di mana nih Pak? Di depan ya? Oke. Dalam bahasa Osing, mepe berarti menjemur. Tradisi mepe kasur dilaksanakan sebagai bagian dari ritual bersih desa menjelang Hari Raya Idul Adha. Nah, ini sambil dijemur-jemur, sambil dipukul-pukul, digebuk-gebuk supaya bersih dan debu-debunya yang ada di kasur ini keluar. Bagi masyarakat adat Osing di Desa Kemiren, kasur bukan sekedar tempat untuk beristirahat semata. Kasur merupakan simbol dalam rumah tangga, tempat bersemayamnya harapan dan perjalanan keluarga. Dari sekian banyak peralatan gitu ya Pak, barang-barang, kenapa kasur Pak? Karena kasur itu adalah sesuatu yang paling pribadi. Ini penggambaran pembersihan hati masyarakat suku Osing. Kenapa kasur? Ya karena kasur tidak akan boleh dilihat oleh orang lain. Kecuali area kita untuk gitu pembersihan privat, betul. Kasur ini terbuat dari kapuk, dimana kalau waktu musim dingin, ini kasur ini akan terasa hangat. Tapi kalau musim panas, kasur ini akan memberikan efek dingin. Sebelum sore tiba, kasur akan dimasukkan kembali ke dalam rumah sambil diiringi doa-doa keselamatan. Di tengah perubahan zaman, masyarakat Osing tetap menjaga mepe kasur sebagai bagian dari jati diri masyarakat Osing di Kemiren.
Tradisi yang bukan sekedar cerita, melainkan tindak nyata yang dilakukan bersama setiap tahun oleh masyarakat di Desa Adat Kemiren. Dari kaki Pegunungan Ijen, Jawa Timur inilah sebuah desa tetap menjaga warisan leluhur dengan penuh penghormatan. Desa Kemiren yang berada di Kecamatan Gelagan, Kabupaten Banyuwangi ini merupakan salah satu rumah bagi orang Osing, suku dari Banyuwangi. Desa Kemiren telah ada sejak abad ke-17 Masehi. Desa Kemiren ini dikenal sebagai pusat kebudayaan suku Osing. Desa yang memiliki luas sekitar 177 hektar ini dihuni oleh lebih dari 2.000 penduduk dan menjadi bagian dari kawasan Ijen Geopark sebagai situs budaya penting di ujung timur Pulau Jawa. Di tengah bangunan modern, warga Desa Kemiren lebih mempertahankan struktur bangunan rumah adat Osing. Rumah Osing sepenuhnya terbuat dari kayu. Biasanya, kayu yang dipakai dari pohon bendo, cempaka, meranti, hingga jati. Kayu-kayu tersebut terkenal akan kekuatan, ringan, dan bisa bertahan puluhan tahun. Masyarakat Osing memiliki aturan adat mengenai arah bangunan. Rumah umumnya mengarah ke utara atau ke selatan. Mereka menghindari rumah menghadap ke gunung yang berada di bagian barat Desa Kemiren. Hal ini berkaitan dengan keseimbangan kosmologis masyarakat setempat. Rumah Osing tak hanya bangunan semata, tapi warisan arsitektur leluhur yang syarat makna. Desa di kaki Pegunungan Ijen ini menjadi penjaga warisan budaya leluhur mereka. Desa itu ialah Kemiren, sebuah wilayah adat yang terkenal sebagai pusat kebudayaan suku Osing, suku khas Banyuwangi. Ada banyak versi cerita yang dianggap menjadi asal-usul nama Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi. Versi pertama yaitu tanaman yang identik di wilayah Kemiren, yaitu kemiri, aren, dan durian. Versi kedua berkaitan dengan kondisi geografis Desa Kemiren yang dulunya banyak ditumbuhi tanaman kemiri, sehingga banyak disebut kemirian oleh banyak orang. Versi ketiga berkaitan dengan sifat masyarakat Kemiren yang memiliki sifat iren-iren. Namun jika merujuk kepada kebiasaan masyarakat di Tanah Jawa, sepertinya versi yang paling dekat adalah versi kedua. Dan siang itu, warga Desa Kemiren sedang bersiap untuk melaksanakan hajat tahunan, yaitu tumpeng sewu. Setiap keluarga diwajibkan membawa satu tumpeng lengkap dengan lauk khas yang menjadi identitas masyarakat Kemiren, yaitu pecel pitik. Pecel pitik merupakan olahan ayam kampung panggang dengan parutan kelapa dan bumbu khas Osing yang menjadi menu wajib dalam tradisi tumpeng sewu. Nah, sekarang saya sudah berada di dapur untuk bakar ayam, yang mana ayam-ayam yang nantinya akan dibakar ini bisa menjadi hidangan yang namanya pecel pitik atau hidangan khas dari tumpeng sewu. Nah, ini udah siap mau dibakar, yang tungkunya udah dipanasin di sana. Ayam kampung yang dibakar ini haruslah berusia 7 hingga 8 bulan, karena akan mempengaruhi cita rasa dari pecel pitik itu sendiri. Ayam ingkung atau ayam kampung utuh ini lantas ditusuk dan dibakar dengan menggunakan bara api. Proses pembakaran dilakukan tanpa menggunakan bumbu apapun. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Suhaimi selaku Ketua Adat Osing Kemiren. Ya. Pak Suhaimi, ini tumpeng sewu Kemiren. Kira-kira itu apa maknanya dan ritualnya tuh ada apa aja sih, Pak? Jadi gini, sebenarnya tumpeng sewu itu sebenarnya adalah bersih desa atau selamatan kampung.
Jadi karena Kemiren sudah ada di desa wisata, jadi kita supaya lebih ada daya tarik seperti itu, sehingga diganti nama yaitu Tumpeng Sewu. Jadi ini tujuan untuk Tumpeng Sewu, artinya itu adalah ungkapan rasa syukur masyarakat Kemiren yang sudah diberi kesuburan, kemakmuran, karena masyarakat Kemiren itu sebagai petani. Nah, gitu. Jadi menyisihkan rezeki sedikit untuk bersedekah. Rasa syukur masyarakat Kemiren terhadap rezeki di setiap tahun telah dilakukan sejak dulu kala. Bedanya, tiap keluarga melakukan syukuran secara mandiri di rumah masing-masing. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi ritual bersama yang melibatkan seluruh warga desa. Sejak sebelum matahari tenggelam, masyarakat telah memadati kanan kiri jalan desa. Mereka duduk lesehan di sepanjang jalan dengan hidangan lengkap yang siap disantap bersama. Suasana kebersamaan begitu kental terasa di tengah iringan obor dan gemerlap lampu tradisional. Arak-arakan barong berjalan menyusuri jalan Kemiren dari arah timur ke barat. Tumpeng-tumpeng dibawa dari dalam rumah menuju pinggiran jalan desa Kemiren. Tiap keluarga membawa satu tumpeng, bahkan ada yang 6 tumpeng, tergantung jumlah keluarga yang datang. Nah, di belakang saya ini merupakan salah satu rangkaian dari Tumpeng Sewu, yakni rombongan dari Barong Sapu Jagat tepatnya, dari arah timur menuju ke arah barat untuk menyalakan obor-obor yang terpasang di depan-depan rumah sepanjang desa Kemiren ini. Nah, uniknya ini ada 2 jenis barong yang berbeda, karena nantinya dari arah timur menuju ke arah barat akan bertemu dengan rombongan dari arah barat menuju ke arah timur, dan titik ketemunya ini, titik tengahnya ada di balai desa. Obor yang menyala ini menandakan dimulainya makan bersama dalam prosesi adat Tumpeng Sewu. Seluruh warga desa Kemiren, Banyuwangi makan bersama di pinggir jalan, berbaris rapi di kanan dan kiri jalan. Tanpa ada perbedaan status sosial, semua duduk bersama, menikmati hidangan yang sama, dan berbagi kebahagiaan dalam ruang kebersamaan. Tak hanya warga Kemiren, Tumpeng Sewu juga dinikmati siapa saja yang datang. We just found out accidentally because we are here in Banyuwangi for a week, and I was searching for local activities, what to do, any events, so we found out about this. Nah, tadi setelah lihat ada rangkaian dari barong kemudian nyalain obor, saya mau merasakan rasanya kehangatan dan juga kebersamaan makan hasil tadi masak tadi siang bersama dengan ibu-ibu di sini. Halo Ibu, aku mau cobain makanannya, boleh? Oke. Wah, ada apa ini, boleh? Ini ada pecel petek asli dari Kemiren. Oh, berarti ini adalah ayam yang tadi siang dibakar ya, Mbak ya? Oke. Sekarang saya mau cobain rasanya kayak gimana nih pecel pitiknya. Gimana rasanya? Enak? Rasanya enak. Bakarannya kerasa, terus juga ini tadi bumbunya, pedesnya juga pas sih. Jadi ada bumbu-bumbu, nggak hambar lah gitu. Tradisi Tumpeng Sewu, suku Osing ini menjadi bukti bahwa menjaga tradisi berarti menjaga identitas. Dan selama tradisi ini hidup, identitas suku Osing akan tetap ada selamanya. Aroma gula aren dan wangi kelapa yang menguar dari wajan panas menyambut langkah saya ketika memasuki lorong kecil di Dusun Kerajaan, Desa Kemiren, Banyuwangi. Pagi baru saja dimulai, matahari masih sangat hangat, namun lorong ini telah dipenuhi pengunjung yang hilir mudik menikmati suasana pasar tradisional. Di kaki pegunungan Ijen, Desa Kemiren menawarkan sesuatu yang sulit ditemukan di banyak tempat lain. Keragaman jajanan tradisional yang mampu mengobati kerinduan pada cita rasa masa lalu.
Pasar yang berada tidak jauh dari balai desa ini digelar setiap minggu pagi, mulai pukul 6. Bukan hanya jajanan tradisional yang membuat saya tertarik, tetapi juga nuansa yang terasa berbeda sejak pertama kali datang. Seluruh pedagang mengenakan pakaian adat Osing. Di antara deretan lapak sederhana, budaya dan tradisi seolah hidup berdampingan dengan aktivitas jual beli. Di pasar ini, beragam kuliner tradisional tersaji, mulai dari cucur, dawet beras, sate keong, serta aneka jajanan pasar lainnya. Setiap lapak menawarkan cerita dan cita rasa yang berbeda. Langkah saya berhenti di sebuah kedai milik Bu Nur. Di hadapan para pembeli, ia sibuk menuangkan adonan kue cucur ke dalam minyak panas. Adonan itu mengembang perlahan, membentuk piringan yang renyah dengan warna coklat yang menggoda. Ibu lagi makan, ini ya lagi goreng kue kucur ya? Ya, Ini apa Bu bedanya yang warna hijau sama warna coklat? kalau yang coklat pakai gula aren. Kalau yang hijau pakai gula putih, Heeh. pakai pandan, Oh, pandan pakai suci pandan. ya. Oh, wah. Ini saya mau coba masak. Boleh, Bu? Boleh. Boleh. Ini. Kayak gimana nih? Oh, disiram-siram gitu Ya, ya pakai disiram. minyaknya. Oke. Ya. Salah satu cemilan yang wajib dibeli di pasar kuliner Desa Kemiren adalah kue kucur ini. Yang kalau di Jakarta atau di Jawa Barat namanya kue cucur, Bu ya. Kalau di sini namanya kue kucur. Kue kucur. Rasa penasaran membawa saya berbincang dengan salah seorang pedagang mengenai awal mula pasar Kemiren berdiri. Mbak Antin, ini awal mula adanya pasar kuliner ini kayak gimana, Mbak? Dulu Mbak pas waktu ada hama corona itu kan perekonomian sulit ya Mbak ya di semua seluruh Indonesia tahu sini Mbak. Akhirnya ada suatu masyarakat tuh bilang, ayo wis Pak dodolan gitu Mbak. Jualan gitu Iya, ya. ya sempet ndak langsung jadi gitu ndak Mbak. Akhirnya terus ayo wis perlahan dari 7 orang, 10, 20 itu paling banyak dulu 20 itu. 20 pedagang. Iya, 20 pedagang masih asli orang sini yang dagang, bukan orang antar desa. Kalau sekarang sudah campur wis Mbak. Dari cerita itu, saya memahami bahwa Pasar Kemiren lahir bukan semata-mata sebagai destinasi wisata. Pasar ini tumbuh dari semangat warga untuk bertahan di tengah masa sulit. Niat sederhana untuk menggerakkan ekonomi keluarga perlahan berkembang menjadi ruang ekonomi sekaligus ruang budaya yang dikenal luas. Kini, sebanyak 32 pedagang menjajakan berbagai makanan khas Kemiren maupun daerah lainnya. Tak hanya sekedar tempat berjualan, pasar ini juga menjadi ruang interaksi sosial. Warga saling bertemu, berbagi kabar, dan mempererat hubungan yang telah terjalin sejak lama. Uniknya, pada masa awal berdirinya, seluruh transaksi menggunakan uang logam khusus yang dibuat sebagai alat pembayaran di dalam pasar. Namun, seiring waktu, banyak uang logam yang tak kembali, sehingga sistem tersebut dihentikan dan transaksi kembali menggunakan rupiah. Di tengah keramaian pasar, perhatian saya kemudian tertuju pada sekelompok warga lanjut usia yang duduk memainkan alat musik tradisional. Irama ritmis yang mereka hasilkan mengundang pengunjung untuk mendekat. Mereka memain gedogan, kesenian tradisional yang menggunakan lesung atau alu sebagai instrumen utama. Suara angklung menambah harmoni yang khas, menciptakan suasana yang membuat pasar terasa semakin hidup. Nah, ini merupakan seni gedogan ya Bu ya? Seni gedogan asli langsung dari suku Osing. Oke, ini udah berapa lama Bu? Udah 8 tahun. Udah 8 tahun tampil di sini? Ya. Oh, cara mainnya gimana sih Bu? Dari tadi saya ngeliatin ini gimana ketukannya saya masih belum paham Bu. Ini kempulnya, ini kendangnya, ini ketek. Oh, oke. Berarti ini ngikutin dari bapaknya main baru kita Ya. pukul gitu. Oh, baik. Ya udah.
Coba lanjut lagi Pak, saya penasaran nih, masih penasaran buat mukul-mukulnya. Dua-dua, oke ketukannya, oke. Gedogan sendiri merupakan kesenian yang menggunakan alat untuk menumbuk padi berupa lesung dan alu. Dan angklung sebagai tambahan alat musik yang dimainkan bersama dengan gedogan. Bagi masyarakat Kemiren, gedogan bukan sekedar hiburan. Kesenian ini menyimpan nilai budaya yang mendalam, mencerminkan semangat gotong royong dan kerja keras masyarakat agraris. Dan di tangan para lansia ini, tradisi diwariskan tanpa banyak kata, cukup melalui irama yang terus dimainkan dari generasi ke generasi. Pasar Kemiren kini tumbuh menjadi wajah keramahan desa Kemiren, sebuah tempat di mana tradisi, kebersamaan, dan cita rasa masa lalu tetap menemukan ruangnya di tengah perubahan zaman.